Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta Medifriend semua. Dan selamat bergabung kembali pada acara live stream Medion. Pada kesempatan kali ini, live stream Medion telah memasuki edisi yang ke-27. Untuk Bapak dan Ibu serta Medifriend semua yang periode sebelumnya belum sempat menyaksikan edisi-edisi yang telah kami lakukan sebelumnya, masih bisa mengikuti atau bisa menyaksikan melalui IGTV medion.id. Bapak Ibu sekalian, program live stream Medion ini kami adakan agar kita tetap terus bisa belajar bersama, berbagi informasi dan pengetahuan mengenai dunia peternakan, namun tetap mengikuti anjuran pemerintah agar kita selalu di rumah saja. Jadi Medifriend semua, kita tetap bisa belajar bersama meskipun dalam suasana COVID-19. Untuk mendapatkan update informasi dan tetap aman dari virus COVID-19, acara edukasi live stream kali ini kami adakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kami berdua dari PT Medion akan berusaha untuk menyampaikan atau sharing pengetahuan terkait dengan manajemen closing house broiler modern. Saya Umu Arifin yang pada kesempatan pagi ini akan berusaha untuk memandu jalannya acara pada kesempatan siang hari ini sampai nanti sesi berakhir. Dan telah bersama dengan kami, bersama dengan kita, berada di tengah-tengah kita, Bapak Hermawanto, yang nanti akan memberikan ulasan terkait dengan materi. Bapak Hermawanto merupakan lulusan dari Universitas Negeri Semarang, dan beliau bergabung dengan PT Medion di tahun 2015 sampai dengan saat ini, dengan posisi saat ini sebagai Farm Management Service. Bapak Ibu yang kami hormati, sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama ini kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami, yang sudah Bapak Ibu sampaikan semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disampaikan pada kesempatan ini nanti bisa dikirimkan melalui email ke csn@medion.id. Dan nanti di akhir acara live stream episode ini kami akan adakan giveaway untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tonton terus acara live stream pada kesempatan hari ini sampai dengan acara selesai nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Hermawanto kami persilahkan untuk penyampaian materinya. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih telah berkenan hadir ya kali ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam bisnis ataupun usaha ataupun kegiatan selama sehari-harinya. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu yang beberapa kali mengikuti sesi webinar online ini juga sempat ketemu dengan saya ya di sesi materi yang sebelumnya yang banyak juga membahas terkait dengan kandang close house. Untuk sesi kali ini akan coba saya sampaikan terkait dengan fokus ke brooding. Beberapa poin terkait dengan proses pelaksanaan brooding itu menjadi salah satu kunci untuk kita mendapatkan performa yang lebih optimal. Ada 3 pokok utama materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana perkembangan broiler. Mungkin Bapak dan Ibu di lapangan sering mendengar istilah broiler modern. Sebenarnya tidak hanya di broiler, di layer pun ada istilah juga layer modern. Nah, bagaimana sih kondisi broiler modern tersebut? Nanti akan coba saya sampaikan beberapa poinnya.
Yang kedua ada titik kritis pemeliharaan, terutama bagaimana kita melihat dari sisi di 2 minggu pertama atau pada masa brooding. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memanage brooding itu sendiri selama periode 1-2 minggu awal. Namun nanti tentunya dengan waktu yang cukup singkat ini akan coba saya maksimalkan untuk memberikan informasi, semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Langsung saja untuk yang sesi pertama terkait dengan perkembangan broiler, kita melihat di sini adanya perkembangan dari segi genetik si unggasnya itu sendiri, baik dari COP, ROS ataupun yang lain. Ini salah satu data yang coba kita ambil adalah dari COP 500, di mana dari tahun ke tahun ternyata ada perbaikan genetik. Nah, perbaikan genetik yang paling kelihatan dari segi performa adalah peningkatan dari berat badan dan FCR-nya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ternyata FCR di sini semakin lebih kecil. Artinya apa? Artinya pakan yang dikonsumsi oleh ayam itu lebih efisien dan bisa menghasilkan daging yang lebih besar. Terkait dengan mortalitas juga ketika kita nanti beralih ke kandang closed house, tentunya ini akan jadi poin juga di mana kita bisa menekan tingkat kematian ini serendah mungkin ya. Rata-rata di kandang closed house ketika kita panen di umur 30 harian itu kadang bisa dapat maksimal di angka 2,5% tingkat mortality-nya. Nah, bagaimana di tahun-tahun berikutnya tentunya pasti akan ada potensi perbaikan-perbaikan lagi, terutama kalau broiler dia akan menyasar di pencapaian berat badan dan juga FCR-nya ya, jadi menekan efisiensi si pakan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih detail dari potensi genetik itu, ternyata ada perubahan pola di mana pola pertumbuhan ayamnya itu dari minggu ke minggunya ada perbedaan. Contohnya di sini adalah genetik di tahun 2017 dan tahun 2018 ternyata ada perbedaan. Ini kalau kita lihat di minggu 1 sampai dengan minggu kedua, di sini broiler modern tumbuh lebih cepat. Yang awalnya di minggu pertama 4,43 kali dari berat badan awal, artinya kalau kita punya berat badan 42 gram di hari pertama ketika chicken, ketika di hari ke-7 dia potensinya bisa sampai 4,43 kali. Tapi di 2018 ternyata lebih tinggi lagi, bisa sampai dengan 4,6 kali dari berat badan si DOC-nya di awal. Tapi kita lihat ketika dia lepas dari periode 14 hari pertama, ternyata kenaikan berat badan ini sedikit mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya di sini genetik broiler modern itu memiliki perbaikan yang sangat signifikan, terutama di minggu pertama sampai dengan minggu kedua, di mana pertumbuhan berat badannya itu lebih cepat. Artinya ini perlu kita maksimalkan. Bagaimana kita memaksimalkan potensi ini? Tentunya salah satunya adalah dengan kita mengoptimalkan manajemen di broodingnya, agar target berat badan, kemudian FCR-nya itu bisa lebih baik. Broiler modern tumbuh sangat cepat, tadi kita bisa lihat di datanya. Kemudian secara nutrisi ini butuh keseimbangan nutrisi yang mencukupi. Bisa dilihat juga nanti misalnya Bapak dan Ibu menggunakan COP dari manual guide-nya, kita bisa lihat kebutuhan nutrisi dari si broiler modern tersebut. Kemudian membutuhkan manajemen pemeliharaan yang baik. Apalagi ketika kita melihat di Indonesia dengan kondisi iklim yang juga panas, kemudian lembab, ini pun butuh ada penyesuaian. Dan itu broiler ini kalau kita tadi lihat berat badannya itu cepat besar ya, cepat tumbuh, di sini dia juga ternyata menghasilkan panas yang relatif lebih tinggi. Nah, panas yang relatif tinggi ini dia dikeluarkan tentunya membutuhkan energi. Nah, sehingga salah satu poin yang saat ini dibutuhkan pada broiler modern adalah penggunaan kandang closed house untuk membantu ventilasi yang mencukupi dan memadai bagi si ayam itu. Nah, disinilah peranan kandang closed house salah satunya itu untuk memberikan ventilasi yang cukup di broiler modern tersebut. Ini salah satu contoh hasil performa. Ini saya ambil datanya di Januari 2021, jadi baru kemarin ya. Ini baru kemarin panen. Ini ada di lokasi Bandung, dia populasi 43.000. Mortalitas hanya sekitar 2,4%. Kalau kita misalnya di kandang open, kadang sudah di atas 3%. Umur rataan bisa 31,9, ini hampir 32 hari ya. Berat badan yang bisa dicapai itu 2 kiloan. Kemudian FCR bisa ditekan sampai di angka 1,39 dan pencapaian IP mencapai 464. Kita melihat lagi data yang berikutnya, ini di populasi memang lebih sedikit.
Ini di 24.000, kemudian mortalitas lebih tinggi sedikit, kemudian umur panennya ini lebih rendah, tetapi pencapaian berat badannya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat FCR-nya dia selisih 0,02-an lebih ya, 0,03. Dan di sini artinya pakan yang dikonsumsi itu lebih efisien menghasilkan daging. Karena di sini berat badannya pun bisa dicapai dengan optimal di umur 31 hari. Bahkan IP-nya mencapai 477. Ini data terakhir yang kita ambil dari peternak yang dia memang mengambil peralatan project di Medion ya. Jadi kita bantu instalasi, kemudian kita bantu proses pendampingan awal untuk penggunaan peralatan closed house. Nah, kalau kita bandingkan dengan open, sebenarnya yang nanti bakalan sering terlihat adalah pencapaian FCR, kemudian pencapaian mortalitas, dan umur panen. Kadang di open versus dengan close, itu bisa lebih cepat pencapaian berat badannya bisa selisih sampai 1 hari ya dibandingkan open. Artinya untuk mencapai berat badan 2 kilo misalnya di kandang open itu bisa jadi di angka umur rataan panen 32 hari lebih. Nah, artinya ketika kita punya selisih 1 hari itu bisa untuk menekan cost produksi ya, sehingga nanti bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal. Sekilas terkait dengan perkembangan broiler, kita coba lanjutkan terkait dengan di mana sih titik kritis kalau kita bicara pemeliharaan di broiler pada minggu-minggu pertama. Ternyata di 2 minggu pertama ada beberapa kejadian ya. Di situ menjadi cikal bakal modal yang penting agar performa dari pemeliharaan broiler itu maksimal. Ketika ayam DOC itu sampai di kandang, tentunya dia butuh kondisi yang nyaman. Kita tahu si DOC ini sudah dilepas, dipisahkan dari induknya, sehingga nanti dia membutuhkan indukan buatan. Nah, indukan buatan itu brooding ya, jadi di situ nanti ada sistem pemanasnya, kemudian ada bagaimana kita memberi sirkulasi udara, kemudian kita pemberian pakan dan minumnya. Nah, sampai di minggu kedua pun di sini ternyata ada beberapa proses perkembangan organ tubuh, mulai dari kekebalan tubuh, kemudian pencernaan, dan juga proses dari termoregulasi si ayam. Ini berangsur-angsur sampai nanti misalnya di minggu ke-6 kita akan proses panen ya. Nah, kita akan melihatnya di 2 tahap pertama ini ketika ayam itu datang dan masa pemeliharaan sampai dengan 2 minggu pertama. Di 2 minggu pertama yang tadi saya sebutkan, ternyata ada 3 proses ini. Yang pertama ada proses perkembangan kekebalan tubuh, kemudian ada pencernaan dan pernapasan serta termoregulasi. Seperti apa sih prosesnya? Secara garis besar bisa saya sampaikan, proses perkembangan organ kekebalan tubuh ini ternyata sebenarnya sudah terjadi sejak di mesin hatcher ya, di mesin tetasnya. Ini setelah pindah dari mesin setter kisaran di atas 18 hari pindah ke hatcher, di sini ternyata sudah mulai ada perkembangan organ tubuh. Dan dia berangsur sampai ke umur 7 hari. Artinya di sini adalah masa periode brooding tadi ya. Jadi di umur 7 hari pun masih ada proses perkembangan organ kekebalan si ayam tersebut. Maka ini perlu kita maksimalkan agar si ayam ini nantinya bisa lebih tahan ya, lebih kebal terhadap misalnya serangan penyakit dan lain-lain. Ini perlu kita ketahui. Yang kedua ada proses perkembangan organ pencernaan. Di sini ada salah satu sampel yang sempat kita ambil gitu ya. Di sini memberikan informasi ketika si ayam itu mendapatkan pakan ataupun makan dengan cepat, ini paling atas ya. Jadi ketika ayam masuk kemudian langsung bisa makan, kemudian di sini ketika kita kasih jeda ya, jadi ayam pertama kali datang kemudian kita kasih jeda pemberian ransumnya, bahkan kita coba tidak ada pemberian ransum. Ternyata kita lihat dari segi visual saja ya, si panjang usus dan ukuran usus ini berbeda. Ketika diberi ransum lebih awal, ini usus lebih panjang dan juga lebih besar. Nah, kenapa ini menjadi hal penting dan perlu disoroti? Hal ini akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada proses penyerapan nutrisi. Jadi ketika ususnya itu besar, panjang, artinya nutrisi dari pakan nanti bisa diserap secara maksimal oleh organ pencernaan. Sehingga salah satu tips brooding yang kita harus ketahui adalah bagaimana caranya kita menyediakan ransum dan gimana caranya si ayam itu segera bisa makan. Makanya nanti ada bahasan juga terkait kita harus melakukan misalnya pengecekan tembolok ya atau crop fill-nya di 6 jam pertama itu sudah berapa persen ayam yang sudah makan dan minum. Ini sangat penting ya untuk kita ketahui. Berikutnya, nah di 2 minggu pertama juga di sini ternyata ada perbanyakan sel. Jadi sel-sel yang ada di dalam
tubuh si ayam ini bertambah banyak. Nah, semakin dia bertambah banyak, maka ini akan jadi modal yang penting ketika dia nanti tumbuh berkembang. Kalau kita bicara broiler, sangat identik dengan kita gimana caranya mendapatkan berat badan yang maksimal ya. Artinya ketika makin banyak sel yang ada dan bisa diperbesar, berarti ini kan potensi dari si ayam itu bisa tumbuh lebih baik. Selain itu, masih berkaitan dengan pertumbuhan si broiler itu sendiri, kalau misalnya tadi kita tidak bisa menjaga misalnya feed intake di awal gitu ya, kemudian ternyata pencapaian dari berat badannya itu ketinggalan dari standar, ini ternyata akan berkorelasi ya, akan berbuntut panjang ya istilahnya. Dia akan berlanjut berangsur-angsur sampai umur dewasa. Ketika ada selisih 10 gram saja, itu ada potensi dia ketertinggalan berat badan sampai 50 gram saat nanti kita panen. Dan begitu pula ketika si ayam ini nanti misalnya kelebihan berat badan 10 gram dari standar, artinya kita juga akan potensi mendapatkan kilogram ayam yang lebih maksimal. Yang terakhir terkait dengan termoregulasi, si anak ayam ini membutuhkan suhu yang nyaman. Bukan suhu yang panas saja ya, tetapi nyaman. Nyaman di dalam artian ketika suhu di dalam sini itu dia sesuai, maka ayam ini akan aktif, kemudian mau makan, mau minum. Karena di sini ayam juga belum bisa mengatur termoregulasi atau dia belum bisa mengatur panas tubuhnya sendiri, sehingga dia membutuhkan panas lingkungan. Berbeda ketika ayam tersebut nantinya di umur dewasa, di mana dia akan kecenderungannya adalah mengeluarkan panas, sehingga ketika ayam broiler dewasa ini biasanya kita bantu dengan ventilasi yang lebih besar ya, ataupun misalnya kecepatan anginnya lebih tinggi untuk meminimalkan ayam itu mengeluarkan panas. Dari titik kritis itu kita akan coba beralih terkait dengan manajemennya seperti apa sih. Nah, kalau kita bicaranya manajemen, ada salah satu poin yang pertama terkait dengan biosecurity. Kita tahu kaitannya dengan biosecurity ini ada 3 konsep ya, mulai dari konseptualnya, jadi lokasi kandangnya di mana, kemudian nanti ada struktural ya, dari bangunan kandangnya seperti apa, kemudian nanti luasannya, posisinya gimana ya. Itu ada juga biosecurity operasional. Di mana biosecurity operasional itu ada beberapa poin, mulai dari isolasi, di sini kita tidak boleh mencampur-campurkan jenis unggas, kemudian kita harus pengendalian lalu lintasnya, kemudian kita sanitasi, desinfeksi, kemudian kita ada penanganan limbah dan juga pengendalian hama di kandang. Salah satu contoh yang saat ini paling umum dilakukan terkait dengan pengendalian lalu lintas adalah kita bagi zonasi biosecurity. Kita kenal dengan 3 zona biosecurity. Ada area hijau, area steril ya, dan area kuning, ini area bersih, dan area merah atau area kotor. Kemudian contoh simpel lagi, ketika kita punya kandang, kemudian start pemeliharaan, nah ini tiap ada orang yang memang akan keluar masuk ke dalam kandang, ini ada celup kaki ataupun semprot kaki. Ini salah satu bentuk untuk kita melakukan penjagaan biosecurity di farm tersebut. Ini perlu kita manage dengan baik ya terkait dengan biosecurity ini. Karena harapannya dengan biosecurity yang optimal, kita bisa meminimalkan potensi adanya penyakit yang masuk ya dan menjangkit si ayam itu sendiri. Nah, dari biosecurity, ketika kita akan coba mulai pemeliharaan, alangkah baiknya Bapak dan Ibu semuanya itu memiliki semacam checklist ya. Checklist ini sebenarnya salah satu tujuannya itu adalah untuk kita lebih mudah melakukan tahapan-tahapan persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan proses pemeliharaan. Jangan sampai ketika kita persiapan kandang nih ya untuk memulai periode baru, ada beberapa poin yang terlewat. Misal nih, di sini ada salah satu contoh kita perlu melakukan pengecekan pemanas. Kenapa ini penting? Jangan sampai ketika kita mau memelihara ayam, ketika masuk periode brooding, kita belum ngecek pemanas sama sekali. Ketika ayamnya sudah datang, ataupun ayamnya masih perjalanan, pemanas kita nyalakan, ternyata ada problem. Misalnya dia sulit menyala, ataupun ada kendala lain. Ini akan jadi masalah. Kemudian kita juga perlu siapkan misalnya kayak termometer ataupun sensor-sensor yang melekat pada kandang closed, ini perlu kita periksa, perlu kita cek. Karena kita menggunakan kandang closed juga, kita perlu cek kondisi ventilasinya. Jadi ketika kita nanti menyalakan ventilasi, udah oke atau tidak. Jangan-jangan, mungkin kalau Bapak Ibu sempat ikut yang sesi sebelumnya, kita bisa melakukan pengecekan distribusi udara ya. Jadi distribusi udara itu kita cek di dalam kandang apakah rata atau tidak. Jangan sampai ternyata di dalam kandang tersebut tidak merata, nanti akan ada potensi misalnya kelembapannya tinggi, kemudian amonianya tinggi, ada
kekurangan oksigen dan lain-lain. Ini perlu kita lakukan checklist ya. Kita bikin cek poin-poin apa yang perlu kita siapkan, kita checklist, jangan sampai ada yang kelewat. Contohnya nih, ada salah satu forum yang mungkin bisa dicoba juga, ada checklist kebersihan kandang. Jadi di kebersihan kandang ini, item-item apa sih yang harus kita lakukan dan harus kita periksa. Agar ketika nanti kita check-in, itu peralatan ataupun kondisi kandang itu sudah memang benar-benar ready. Kemudian ketika persiapan kandang nih, ini biasanya kaitannya dengan misalnya tabur sekamnya, kemudian kita menyiapkan baby chick-nya ya, ataupun DOC feeder, kemudian kita menyiapkan pemanas, menyiapkan cigat ataupun sekat ya. Ini harus kita cek juga, termasuk nanti luasan brooding-nya misalnya. Luasannya harus berapa meter persegi, ini perlu kita cek. Nah, dengan adanya checklist ini akan membantu ya, mempermudah kita agar persiapan-persiapan kandang itu bisa lebih optimal. Tentunya dengan tadi checklist tidak akan optimal atau tidak akan bisa berhasil kalau kita tidak melaksanakannya ya, tidak melaksanakan poin-poin yang ada di checklist tersebut. Mulai dari awal misalnya kita ada persiapan kandang, melakukan cuci kandang. Cuci kandang ini sangat penting karena ini juga salah satu komponen terkait dengan biosecurity. Kita harus pastikan bahwa kotoran bersih, kemudian kita cuci dengan deterjen, kemudian kita pemberian desinfeksi ya, ini untuk membunuh bakteri yang ada di kandang. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ternyata periode sebelumnya sempat ada kasus penyakit. Nah, ini pun kita harus jeli melihat material desinfektan yang harus kita gunakan. Termasuk setelah kita desinfeksi, kemudian misalnya fumigasi gitu ya, kita harus pastikan juga istirahat kandangnya untuk menjaga agar nantinya optimal ya untuk kita pemeliharaan dan potensi-potensi tadi misalnya penyakit itu bisa kita minimalkan. Kadang memang di lapangan istirahat kandang ini kadang suka kelewat ya, jadi pengen buru-buru chicken ya biar dapat profit yang maksimal gitu ya. Tapi ini jadi poin kritis yang memang harus kita perhatikan ketika kita akan mulai periode baru. Ketika kita sudah pastikan tadi bisa dengan panduan checklist, pastikan semuanya kondisi bersih ya, selesai desinfeksi, selesai istirahat kandang, baru kita akan prepare. Misalnya masukkan peralatan-peralatan manual ataupun sekam. Kita harus pastikan semuanya ke dalam kondisi bersih. Nah, ketika kandang sudah bersih, sudah siap untuk kita lakukan next berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengatur luasan brooding misalnya. Nah, luasan brooding kita bisa set di angka kepadatan itu 40-50 ekor per meter persegi. Jadi ini bisa dijadikan patokan kalau misalnya populasinya 20.000, berarti kita bagi dengan 40, misalnya lebarnya berapa, kandangnya, panjangnya berapa. Tapi secara umum, ketika kita bicaranya di kandang klosos, area brooding yang kita gunakan itu biasanya sepertiga dari luas kandang. Dan umumnya ini berada di area tengah. Sehingga nanti ketika ayamnya makin dewasa dan kita butuh space yang lebih lebar, kita bisa lakukan pelebaran ya, pelebaran sekat, arahnya bisa ke belakang dulu, kemudian baru ke arah depan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, ini ada peletakan paper chick, atau kadang biasa menggunakan kertas koran, ataupun kertas untuk wallpaper gitu ya. Ini kita gunakan berapa banyak, apakah harus full semua atau tidak. Disarankan itu minimal di angka 50% dari area brooding yang kita gunakan. Kalau misalnya tertutup full, bagus juga, tapi minimal adalah 50%. Tujuannya apa? Salah satunya kita bisa menebar pakan di sini. Nah, ketika kita tebar pakan di area paper chick ini nanti akan membantu apa? Membantu early feed. Jadi dia, si ayam ini ketika kita tebar, dia akan cepat menemukan pakan sehingga dia cepat makan. Nah, harapannya tadi kita kalau balik ke slide sebelumnya ada perkembangan organ pencernaan ya. Ketika dia cepat makan, ususnya panjang, kemudian besar, sehingga nanti akan membantu untuk proses penyerapan nutrisi. Kemudian kapasitas tempat pakan ya, tempat pakan manual. Ketika kita bicaranya klosos, walaupun sudah semuanya full otomatis, tetapi ketika kita mulai periode baru, di umur 1 sampai dengan 2 minggu pertama, ini masih diharuskan menggunakan tempat pakan manual, DOC feeder. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah rasionya. Jangan sampai kita pakai manual, tapi jumlahnya terlalu sedikit, tidak sesuai dengan populasi yang kita masukkan ya di kandang tersebut. Itu nanti akan berpengaruh terhadap feed intake si ayam tersebut. Makin banyak, makin bagus. Nah, tentunya tidak terlalu banyak juga ya. Kita harus ngikutin minimal kuantitinya berapa. Misalnya 1.000 ekor, 13-20 pieces. Ini tentunya akan disesuaikan dengan volume pakan ya. Jadi ada target konsumsi harian dari si ayam itu pun harus kita sesuaikan. Kemudian ketika kita di close juga, kalau sudah menggunakan nipple, baik di open ataupun di close, sebenarnya nipple drinker ini sudah bisa digunakan sejak umur 1 hari. Kapasitasnya ketika ayam dewasa ini bisa sampai 12 ekor per nipple
satu nipelnya ini. Nah, ini bisa kita gunakan dari awal. Kalau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan manual pun tidak ada masalah. Tapi nipel sudah bisa dipakai sejak umur 1 hari. Nah, kita pilih pemanas. Pemanas juga ada beberapa macam. Secara umum pemanas dibagi menjadi dua. Ada pemanas spot heater, di mana pemanas ini tipikalnya dia memanaskan area tertentu saja yang berada di jangkauan si pemanas tersebut. Contohnya ada indukan gas medium, di mana dia akan memanaskan area di bawah si IGM tersebut digantung. Kemudian ada space heater. Space heater ini dia memanaskannya itu ke ruangan ya, bentuk space atau area ruangan tertentu. Nah, ini contohnya ada pemanas super saver. Secara kapasitas memang berbeda. Kalau IGM ini sekitar 750 ekor sampai 1000 ekor. Kalau pemanas super saver ini sekitar 10.000 ekor. Jadi tergantung dari penggunaan. Nah, bagaimana di kandang closed house, mana yang bagus digunakan? Ternyata di kandang closed house, kalau kita melihat bahan bakar, memang pemanas ternyata memang banyak macamnya ya, dari segi bahan bakar aja berbagai macam. Gelas pun ada beberapa tipe. Nah, kalau di closed house ternyata baik menggunakan spot heater seperti IGM ataupun pemanas super saver ternyata semuanya cocok. Nah, ini salah satu guide saja ketika kita mau menggunakan di kandang closed house. Kalau populasinya masih di bawah 8.000, kita bisa optimalkan penggunaan IGM. Tetapi di kandang closed house tidak menutup kemungkinan kita juga gunakan kombinasi antara pemanas super saver dan IGM. Kapan itu dilakukan nanti coba saya sampaikan di skema brooding ya. Jadi kedua pemanas ini bisa digunakan di kandang closed house, back spot ataupun dengan space heater. Nah, kemudian area broodingnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di area yang orange ini adalah area sepertiga kandang, sepertiga luasan kandang. Luasannya mengikuti dari density-nya. Tadi kalau kita bisa kasih rekomendasi, bisa pakai 40-50 ekor per meter persegi. Kemudian mau penggunaan pemanas, misalnya super saver ya. Super saver ini pun ada aturan penggunaannya, misalnya jarak dari ayam. Jarak dari ayam itu minimal di sekitar 3 meteran. Jangan terlalu dekat, karena ini akan terlalu panas ya terhadap ayam. Kemudian kalau kita lihat di sini ada garis-garis biru, yang atas dan yang bawah ini berbeda ya. Yang atas ini dua model blocking, depan belakang. Jadi depan ini, biru ini adalah semacam terpal yang kita pasang melintang lebar kandang. Dia berfungsi untuk mencegah ayam itu terkena hembusan angin secara langsung. Dan yang di bawahnya ini kenapa ada 3 model, ini tentunya ada maksud tertentu. Nah, untuk blocking itu sendiri, tujuan penggunaan blocking adalah pertama kita meminimalkan udara ataupun aliran udara secara langsung mengenai ayam, itu yang pertama. Kemudian kita membantu agar suhu di dalam brooding, ini seolah-olah kan diperangkap gitu ya, karena kanan kirinya ada penghalang, sehingga nanti harapannya suhu di dalam area brooding ini lebih rata. Yang ketiga, dia tidak terlalu fluktuatif. Kenapa tidak terlalu fluktuatif? Karena dia tadi diperangkap. Kita tahu ketika kita bicaranya kandang closed house, di belakang ini ada exhaust fan. Ada exhaust fan yang dia secara kontinu akan menarik udara. Baik itu modelnya intermittent ataupun direct, sesuai dengan kebutuhan per umurnya. Nah, kalau di sini ada model 3, di depan, 1 di belakang, ini tergantung area dan lokasi ya. Ini contoh yang bisa diterapkan di daerah-daerah yang dia sering mengalami kelembapan yang terlalu tinggi. Ini harapannya untuk yang blocking depan ini untuk menangkap kelembapan ya. Jadi kelembapannya itu nerpasi terpal ataupun blocking ini sehingga nanti bisa di reduce ya kelembapannya. Ini pun bisa dipakai di beberapa daerah ya. Jadi nanti berdasarkan pengalaman dan juga kondisi lingkungannya itu sendiri. Kalau kita lihat tadi itu tampak atas, kalau ini tuh tampak samping. Jadi 2 garis-garis blocking di area depan atau belakang itu digambarkan seperti ini. Ini adalah blocking, ini blocking juga ya. Ini contoh yang model 2 semuanya. Baik menggunakan super saver ataupun menggunakan spot heater IGM, ini pun bisa digunakan. Dia tinggal penggunaannya seperti apa. Nah, di sini ini ada celah, kemudian di atas ini ada celah juga. Di sini kita bikin seperti ini untuk mengarahkan udara ya, mengarahkan udara. Jadi udara itu yang masuk dari depan ini akan turun ke bawah, dan dia naik, dia akan turun lagi ke area si ayam. Nah, ini akan membantu sirkulasi lebih optimal. Nah, di beberapa case itu ada tambahan heater. Ini spot heater ditambahkan di antara blocking-blocking. Ini terpal 1, terpal 2. Tujuannya apa? Ini untuk daerah-daerah yang kadang di malam harinya itu kelembapan tinggi dan juga suhunya terlalu rendah. Nah, kalau kita tidak ada preheating ini ataupun kita lakukan treatment terhadap udara yang pertama kali masuk,
Ini kinerja di area brooding bisa sangat berat sih heaternya ya, karena kita bisa mencapai target suhu itu kan di angka 33. Nah, itu akan terlalu berat untuk mencapai suhu tersebut. Makanya ada beberapa daerah yang memang memiliki kelembapan tinggi, kemudian temperatur yang rendah di malam hari ini ditambahkan pemanas spot heater di area plenum. Ini kadang disebut juga area plenum ya, antara terpal 1, terpal 2, ataupun antara blocking depan dan setelahnya ini disebut plenum. Nah, aktualnya seperti apa kalau di kandang? Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya tadi yang saya sampaikan ada celah-celah yang dibuka ya. Ini adalah celah yang dibuka. Ini tempat jalur masuknya udara. Dan ini terpal ini adalah tirai blockingnya. Ini terpasang lebar kandang. Ini tampaknya seperti ini ya. Jadi inilah model blocking yang bisa kita gunakan di kandang close house. Apakah blocking ini hanya didiamkan saja? Ternyata tidak ya, Bapak dan Ibu semuanya. Ketika kita mengoperasikan blocking ini pun perlu disetting naik turunnya. Naik turunnya di mana? Jadi di aliran udara ini ataupun jalur masuknya udara ini perlu kita perlebar atau persempit. Umumnya bisa kita gunakan ketika misalnya nih malam hari karena cuacanya lebih dingin gitu ya, suhunya lebih dingin, kita bisa naikkan nih terpalnya agak naik sehingga luasan ini lebih kecil. Dan kalau mulai siang gitu ya, pagi hari kita bisa buka lebih lebar. Nah, ini sangat umum digunakan di kandang close house untuk menjaga apa? Satu, menjaga sirkulasi udaranya itu tetap terpenuhi. Yang kedua, menjaga suhu selama masa brooding itu terjaga sehingga ayam bisa lebih nyaman. Ini bisa kita terapkan di kandang close house. Setelah kita pastikan tadi kelengkapan brooding lengkap, kita perlu melakukan namanya preheating. Preheating ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mengkondisikan area brooding dengan suhu yang kita set ya. Misalnya di brooding itu kadang suhu yang kita set adalah 33 sampai 34. Nah, heater-heater ini kita nyalakan sebelum ayam tersebut datang. Sehingga ketika ayam dia datang, suhu sudah kita pemanas sudah kita nyalakan, artinya di situ suhu sudah tercapai misalnya di angka 33. Ayam ketika masuk itu sudah pada kondisi suhu yang nyaman, tidak menunggu harus dipanasin dulu. Ini akan membantu si ayam tersebut nyaman, menyesuaikan diri, adaptasi, dan dia mau makan dan juga mau minum. Ini sangat penting ya, lakukan preheating. Minimal bisa 4 jam. Lebih jauh lagi akan lebih bagus. Bahkan beberapa mungkin informasi di lapangan kadang ada yang sampai 6 jam ataupun sampai 12 jam melakukan preheating. Tujuannya kita mengkondisikan suhu di dalam brooding ini. Selain suhu lingkungan, perlu kita pastikan juga suhu lantainya ya. Kalau kita tadi ada sekam, kemudian ada ditambah dengan paper chick, ini pun perlu kita kondisikan agar suhunya itu hangat. Karena kita tahu nanti ayam tersebut ketika datang, dia akan pertama kali adalah mendeteksi melalui kaki ya. Ini gambar kaki ayam ketika kita potret menggunakan kamera thermal gitu ya. Kalau suhunya terlalu rendah, ini dia hitam gini ya, ini artinya dia terlalu dingin, atau ini dia misalnya terlalu panas. Nah, kenapa ini perlu kita kondisikan? Karena ketika alas kandang tersebut, baik yang koran ataupun ada sebagian sekam ya, tadi 50% itu dingin, dan dirasakan oleh telapak kaki ayam ini dingin, dia akan menurunkan suhu internal si ayam. Jadi suhu tubuh di dalam si ayam itu akan turun. Nah, akibatnya apa? Ayam ini akan cenderung menggerombol. Kemudian dia cenderung tidak ada aktivitas. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Dia intake pakan dan juga minumnya dia pasti akan rendah. Sehingga ini akan pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan ya. Tadi kita balik lagi terkait dengan konsep proses adanya perkembangan organ pencernaan gitu ya. Ini kembali lagi ke sana. Jadi ini salah satu trik yang harus kita lakukan yaitu melakukan preheating agar suhu lingkungan dan suhu area lantai itu sudah nyaman bagi ayam. Nah, ketika ayam datang, kita sudah lakukan preheating, kita perlu melakukan QC ya. Jadi baik pengecekan berat badan ataupun pengecekan fisik dari si ayam itu sendiri. Nah, harapannya apa? Nanti kita bisa melihat kualitas si DOC tersebut sehingga kita tahu bahwa DOC ini sebenarnya kondisinya bagus dan dia memiliki potensi untuk bertumbuh kembang lebih baik. Kita lakukan penimbangan berat badan, kemudian pengecekan fisik. Contohnya misalnya matanya dia tertutup gitu ya, kemudian paruh bengkok ataupun kakinya kering, dehidrasi gitu ya. Kemudian kakinya ada yang pengkor, kemudian ada red hawk. Ini perlu kita cross check ya, perlu kita lakukan pengecekan dan ayam-ayam yang memang kondisinya tidak bagus ini harus kita culling, harus kita pisahkan, harus kita ambil. Karena ketika ayam memiliki kondisi seperti ini, misalnya black navel, kemudian yellow navel, ini si ayam tersebut potensi untuk berkembangnya sangat rendah. Bahkan bisa jadi tidak tumbuh kembang dengan baik ya ketika kita pelihara. Ini akan ngerecokin
dari segi manajemen, baik itu kita keluarin pakan, kemudian kita ngurus ayam-ayam yang memang sebenarnya dia potensinya tidak bisa berkembang dengan optimal. Ini perlu kita lakukan culling sejak dini. Dan ini juga sebagai poin ketika kita misalnya mau menyampaikan masukan ke pihak vendor ya, vendor si DOC, sehingga kita bisa lakukan evaluasi. Setelah kita proses pengecekan, lakukan penebaran DOC mendekati ransum dan air minum. Harapannya apa? Harapannya kembali lagi tadi, kita pengen si ayam tersebut cepat makan dengan kondisi juga yang sudah nyaman. Di area paper chick ini bisa kita tebar pakan itu sekitar 75 gram per ekor. Artinya kita misalnya punya berapa ribu ekor, kita tinggal kalikan saja. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan early feed intake. Jadi ayam itu sesegera mungkin bisa makan dan tadi ya bisa membantu misalnya pertumbuhan organ pencernaan. Kemudian dia tentunya akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Ini harus kita kejar di awal. Nah ini secara rutin ya ditebar selama memang paper chick ini masih ada. Ini umumnya kadang sampai 3 hari atau bahkan 4 hari ya. Kalau misalnya nanti udah mulai basah, harus segera langsung diangkat ya. Karena tadi kalau ini terlalu basah dari feses misalnya gitu ya, itu akan berpengaruh ke suhu yang dirasakan oleh ayam itu sendiri. Nah, setelah kita tebar, kita sudah pastikan tadi ada pakan juga yang tersedia, kita perlu lakukan pemantauan. Pemantauan yang pertama kali kita perlu adanya cek tembolok ataupun crop fill dari si ayam itu sendiri. Kita bisa lakukan ambil sampel misalnya 30 ekor gitu ya, per titik misalnya ya, per pennya gitu atau per sekatnya, dan kita cek apakah si tembolok itu ketika di 8 jam pertama sudah lembut dan penuh. Penuh di sini bukan cuma air saja, tapi harus ada pakan. Jadi dia memang lembut. Nah, di sini sekitar 80%. Kita sudah mencapai 24 jam, nih harapannya hampir 95%, bahkan 100%, ayam harusnya sudah pada makan dan minum, sehingga harus merata. Nah, ini harus kita pantau ya. Jangan sampai ketika 8 jam pas kita cek profilnya kok masih pada lembek cuma air saja misalnya ataupun masih pada kosong. Ini berarti ada masalah, baik itu mungkin dari suhunya ataupun tempat pakannya terlalu sedikit ataupun pakannya belum secara optimal kita sediakan di kandang tersebut. Perlu kita lakukan pemantauan. Kemudian suhu. Nah, beberapa peternak terkadang hanya berpatokan kepada target suhu saja. Padahal kalau kita bicaranya suhu efektif yang dirasakan oleh ayam, itu ada beberapa poin. Yang pertama suhu lingkungan, kemudian yang kedua ada kelembapan lingkungan, yang ketiga ada kecepatan angin yang menerpa si ayam tersebut. Jadi ketika kita melakukan setting temperatur, kita harus melihat juga kelembapannya itu di berapa sih. Kelembapannya di berapa, jangan sampai kelembapannya rendah, kita setting suhunya terlalu tinggi. Ini akan potensi ayam makan kepanasan. Tetapi secara aktual kita harus langsung melakukan pengecekan dan pengamatan ya, pengamatan si kenyamanan ayam itu sendiri. Jadi nanti kita punya patokan ini ketika kita udah ada ayam, kita pantau apakah suhu yang kita setting misal di 32 derajat nih, apakah itu udah optimal atau ternyata perlu kita naikkan 0,5 derajat nih biar ayamnya lebih hangat. Itu pun bisa kita lakukan. Intinya kita punya panduan, tapi yang paling utama adalah melihat kondisi secara aktual si ayam itu sendiri. Gimana dia beraktivitas, makan, minum ya, di dalam area brooding. Nah, kita juga bisa melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa si ayam itu sudah nyaman atau belum sih dengan kondisi lingkungannya ya. Ini salah satu caranya adalah kita mengecek suhu internal si ayamnya. Ini menggunakan termometer, kita masukkan ke kloakanya dengan lembut, kemudian kita ukur, kita baca pembacaannya berapa. Suhu ayam yang bagus itu adalah di angka 40 sampai 40,6 derajat Celcius. Kalau di luar itu, di bawah itu atau di atas itu gimana? Kalau di bawah range suhu ini ada potensi ayam tersebut mengalami kedinginan. Sehingga kita bisa mulai melakukan penyesuaian terhadap setting pemanas. Misalnya kita naikkan. Kalau di atas ini, misalnya 41 gitu ya, 41,5, artinya ayam tersebut potensi mengalami kepanasan. Nah, ini bisa berujung ke ayamnya dehidrasi gitu ya. Sehingga kita bisa lakukan langkah berikutnya. Misalnya apa? Mengurangi setting temperatur pada controller ataupun heater misalnya, atau menambah sirkulasi udaranya. Ini pun bisa kita lakukan sebagai tips praktis ketika kita di lapangan, yaitu mengukur suhu kloaka. Dan ini sudah umum ya saat ini digunakan di kandang-kandang closed house. Nah, kalau secara sebaran tentunya kita perlu melihat langsung apakah sebarannya itu rata atau ada beberapa titik yang misalnya dia
mengumpul di area pinggir, kemudian di area tengahnya kosong. Kalau kita pakainya spot heater kelihatan ya, dia mendekati area pemanas atau tidak, atau menjauhi. Kemudian kalau kita menggunakannya pemanas, yang super saver itu kan dia ada cerobongnya. Nah, cerobongnya itu kan bisa kita atur tuh, arah anginnya kemana itu bisa kita atur, sehingga nanti harapannya udara di dalam kandang itu bisa merata, sehingga sebaran ayam itu pun akan merata di berbagai titik. Ini perlu kita amati secara langsung. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi di dalam kandang klosos, periode awal nih baru masuk, sebaran itu merata. Kemudian ayam ada yang makan, ada yang minum juga, kemudian ada yang dia kayak duduk-duduk, mungkin dia udah kenyang gitu ya. Jadi ini kita perlu pastikan secara langsung. Kita masuk ke dalam kandang, kemudian kita mengecek. Kita masuk ke dalam kandang nih, benar-benar kita masuk ke dalam kandang, cek ayamnya apakah memang dia merata atau tidak. Jadi sekali lagi, walaupun kita udah punya patokan setting suhu, kemudian setting heater dan ventilasi, kita perlu lakukan pemantauan secara langsung untuk memastikan apakah settingan kita sudah optimal atau belum. Nah, kaitannya dengan settingan ventilasi ada kaitannya dengan kecepatan angin. Pada masa brooding 0 sampai dengan 14 hari pertama ini direkomendasikan maksimal kecepatan angin ataupun flow udara yang masuk ke area brooding itu maksimal di angka 0,5 meter per detik. Karena ayam kalau dia kecepatan angin yang menerpa tubuhnya itu terlalu kencang, si ayam ini akan ada kecenderungan menunduk sehingga dia akan malas beraktivitas. Bisa kita setting pada umur pertama itu di bawah 0,5 detik, tapi sampai umur 14 hari itu maksimal di angka 0,5 meter per detik. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok kecepatan angin ini penting tadi ya terhadap terpaan ke ayamnya. Kemudian kita pengen adanya suplai udara yang optimal, yaitu suplai oksigen misalnya. Ini harus optimal. Kemudian kita juga karena modelnya closed, kita perlu menjaga sirkulasi udara panas yang dihasilkan oleh pemanas, sehingga kita bisa nantinya menjaga suhu brooding itu tetap hangat ya, bersirkulasi udaranya. Kemudian kita juga perlu adanya setting minimum ventilasi, kadang umum di lapangan disebut intermittent ya. Intermittent ini untuk membantu tadi sirkulasi udaranya itu tidak terlalu berlebih. Kemudian yang tidak kalah penting adalah setting inlet. Untuk mendukung sirkulasi udara ini ada inlet atau titik masuknya udara. Nah, titik masuknya udara ini perlu kita sesuaikan. Kenapa ini perlu disesuaikan? Karena ibaratnya gini, kalau kita nyalain kipas satu, tentunya inlet atau udara yang disedot itu pun lebih sedikit ya dibandingkan ketika kita nyalain kipas 2. Nah, artinya ketika volumenya bertambah misalnya ya, inletnya pun harus kita sesuaikan bukanya hingga untuk mengimbangi si jumlah kipas yang menyala. Umumnya ini bisa sampai 50 cm di masa brooding ya, sampai 14 hari. Atau ada beberapa peternak yang menggunakan 10 sampai dengan 20 cm. Itu tergantung dari kondisi kandangnya ya. Baik itu spek kipasnya misalnya apakah 36 in ataupun 50 in, ataupun inletnya dia cooling pad atau tidak, ataupun dia hanya paranet, itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Nah, untuk menentukan minimum ventilasi, untuk membantu suplai udara masuk ke dalam kandang, kita bisa gunakan pendekatan minimum udara yang dibutuhkan oleh ayam per kilogram bobotnya. Jadi di sini ada salah satu pendekatan, ini salah satu contoh ya yang bisa kita gunakan. Itu kebutuhan udara minimum, ini minimum ya untuk brooding, itu di 6 sampai 7,5 meter kubik per jam per kilo. Jadi setiap 1 kilo bobot ayam dia itu butuh udara 6 sampai 7,5 meter kubik. Nah, rumusnya cukup simpel, di mana kita punya populasi dikali dengan target berat badan dikali dengan minimal udara per kilonya tadi. Kemudian di sini kita kalau ingat ada intermittent, dia pun ada timer ya, timernya 5 menit. Salah satu contoh pendekatannya. Ini pun bersifatnya panduan ya, jadi kita harus melihat lagi-lagi kita harus lihat kondisi ayam secara aktual. Ada contoh perhitungan. Di sini umur 7 hari, berat badan udah di atas 210, udah sekitar 210 gram ya. Populasi 20.000 ekor, kapasitas kipas ternyata kita punya 42.000 meter kubik per jam. Kemudian minimum udaranya, saya coba pakai di angka 7 meter kubik per kilogram per jam ya. Di sini timer 5 menit. Populasi kali berat badan kali kebutuhan minimal udara. Di sini populasinya berapa? Gramasi ayam tadi di umur 7 hari kita bagi 1.000. Kenapa bagi 1.000? Di sini adalah karena satuan tadi kebutuhan minimum udaranya itu masih kilo, sedangkan yang ayamnya ini satuannya gram, jadi perlu kita konversi. Di sini kebutuhan udara total tadi sesuai populasi kita bagi 42.000. 42.000 ini kapasitas kipas. Nah, kapasitas kipas ini perlu kalau Bapak dan Ibu sudah terlewat pasang dan tidak tahu, ini bisa ditanyakan ke vendornya masing-masing ya, kapasitasnya berapa. Ketemu 0,7 unit kipas. Di sini artinya butuh 0,7 unit. Maksimal berarti 1 unit kipas.
Karena kalau kita nyalakan satu kipas itu bakalan terlalu over supply, maka perlu kita lakukan timer ya. Jadi si kipasnya ini tidak 100% terus-menerus menyala, tapi dia jeda, ada on, ada off. Nah, ini tinggal dikali aja, timernya 5 menit. Umumnya di broiler itu timer yang kita gunakan adalah 5 dan 8. Perhitungannya dari mana? Sebenarnya ini perhitungannya dari data air exchange, yaitu kebutuhan minimum pertukaran udara di dalam kandang itu kurang dari 1 menit. Nah, ini yang kita lakukan perhitungan. Sehingga ketemu biasanya kadang 5 menit atau 8 menit. Ini kita hitung, kemudian Bapak dan Ibu bisa lakukan pembuatan tabel ya, template populasinya berapa, fan-nya yang terpasang berapa, kemudian di umur 1 hari sampai dengan umur panen, berat badannya berapa, target suhu berapa, minimum nyalanya berapa. Ini perhitungannya menggunakan tadi ya, rumus yang pendekatan kilogram minimum udara meter kubik per kilogram per jam si ayam. Nanti timernya berapa sehingga kita bisa setting on off-nya. Baik itu misalnya malam atau pagi karena suhunya mungkin berbeda, kita bisa kondisikan ya, kurangin atau tambahin. Ini bisa ditempel ya, kadang suka ditempel di kandang untuk membantu operator lebih mudah melakukan setting. Tapi ini panduan ya, artinya minimal kita udah punya acuan, nanti kalau ayamnya, oh kelihatannya kurang oksigen nih, kita tambahin. Kalau wah ini kayaknya terlalu banyak nih sehingga heaternya boros, misalnya kita kurangin ya, itu pun ada masalah. Nah, settingan ventilasi itu sangat tergantung dari controller yang digunakan. Controller yang saat ini paling umum ada misalnya Tentron gitu ya, ini masih basic controller. Jadi dia hanya menyeting misalnya suhu, kelembapan, kemudian kipas, kemudian heater gitu ya, sama cooling pad dan alarm. Tapi ada juga advanced controller. Advanced controller ini dia mulai dari misalnya populasinya berapa bisa di-input, kemudian mortalitasnya berapa bisa di-input, kemudian konsumsi pakan pun bisa dimasukkan di sini ya. Kemudian inletnya misalnya tirainya biar kita nggak ngatur manual nih, setelah kipas nyala nanti buka sekian lebar, itu pun bisa dikontrol di yang tipe advance. Namun dari controller ini sebenarnya ada 3 poin kritis utama. Yang pertama adalah respon dan akurasi sensor. Artinya controller ini harus memiliki respon dan akurasi pembacaan sensor. Misalnya pembacaan temperatur, pembacaan kelembapan ini harus akurat ya, sehingga proses kerja si closed ini pun lebih optimal. Kemudian sensitivitas dan logika kerja. Misalnya nih, oh suhunya udah naik 0,5 nih. Misalnya kipasnya harus menyala nih. Nah, ini pun harus ada sensitivitas dari si controller ini. Makanya ini perlu dipilih ya. Beberapa ternak yang populasinya udah sangat besar, misalnya satu kandangnya 33.000 per lantai sampai 90.000 berarti ya. Misalnya 3 lantai itu sudah ada yang mulai menggunakan yang advance karena dia butuh manage ayam yang banyak dan banyak parameter yang harus dikendalikan. Dan yang ketiga adalah kemudahan operasional. Tentunya kalau canggih tetapi sulit untuk kita operasikan pun itu akan jadi kendala tersendiri. Kita tahu ketika kita beralih dari open house dan beralih ke closed house, ini ada faktor lain triadian manajemen adalah sumber daya manusia ya, yang tentunya harus mumpuni untuk mengoperasikan kandang closed house. Kemudian ketika kita tadi sudah pastikan settingan ventilasinya berjalan dengan lancar, kita harus secara rutin melakukan pemantauan dan pemberian makan ya. Jadi pemberian ransum ini perlu kita pantau, perlu kita jaga agar si ayam ini mampu makan banyak dan dia tumbuh kembangnya lebih optimal. Nah, di awal-awal kita wajib menggunakan tempat pakan manual. Ini biasanya sampai umur 6 hari, bahkan 10 hari kita gunakan tempat pakan manual, kemudian berikan sedikit demi sedikit dan ad libitum ya, terus-menerus ya. Kemudian kita kalau misalnya mau mulai beralih menggunakan tempat pakan otomatis, ini biasanya digunakan umur 5-7 hari ya. Ini contohnya misalnya di umur 7 hari nih. Umur 7 hari ayam udah ada yang mulai menggunakan tempat pakan otomatis dan juga tempat pakan manual. Nah, yang perlu diingat ketika kita mulai misalnya di umur 5 atau umur 7 menggunakan tempat pakan otomatis adalah jangan langsung mengurangi tempat pakan manual. Karena ayam di sini masih beradaptasi ya. Nah, tempat pakan manual paling cepat dikurangi itu setelah H+1. Kita menggunakan tempat pakan, misalnya nih, umur 7 hari menggunakan tempat pakan otomatis, maka kita mulai boleh mengurangi tempat pakan manual itu adalah hari ke-8-nya. Jangan sampai di hari ke-7 sudah dikurangi. Dan umumnya di area kanan kiri kandang, area dinding-dinding ini tempat pakan manualnya biasanya jangan langsung dikurangi ya. Kita pertahankan dulu, nanti misalnya 2-3 hari baru kita kurangi. Jadi yang +1 itu umumnya adalah pengurangan di area tengah ya, area tengah. Nah, setelah kita pastikan pemberian pakannya, kita pantau juga, kita harus pastikan juga terkait dengan pemberian air minum. Nah, ada beberapa poin kritis pemberian air minum. Yang pertama adalah, terutama ketika kita menggunakan nipple drinker, itu adalah pertama tekanan ya. Tekanan dari air ini akan berkorelasi dengan debit ataupun volume yang keluar dari nipple. Nah, salah satu contoh panduan yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. Jadi, umur minggu pertama itu kisaran 40 ml per menit. Ini volumenya ya, volume tetesan di nipple-nya.
sampai umur 5 minggu itu sampai 90 mili per menit. Ini harus kita pastikan bahwa distribusi airnya, kemudian volume airnya itu cukup. Nah, kemudian ada ketinggian ya. Ketinggian nipple itu harus kita sedikit lebih tinggi agar ayamnya itu kayak mendongak ke atas gitu ya, mendongak ke atas. Harapannya apa? Karena ayam ini kan tidak bisa ini ya, menyedot gitu ya. Dia bisanya adalah mematuk, kemudian dengan bantuan gravitasi si air itu turun ke si mulut si ayam tersebut sehingga dia akan terminum. Nah, ini perlu kita sesuaikan, jangan sampai ayam itu minum sambil nunduk-nunduk atau dia memiringkan kepala. Itu akan tidak efektif ya, dan ada potensi tetesan-tetesan air jatuh ke cup ataupun ke sekam. Dan kita yang ketiga adalah rutin melakukan flushing. Flushing ini adalah misalnya Bapak dan Ibu memberikan obat gitu ya, kita harus lakukan flushing atau pengurasan secara periodik. Jadi si jalur nipple ini kita kuras gitu ya, kemudian kita isi dengan air yang fresh. Nah, ketika kita akan melakukan setting misalnya di tekanan air, kemudian debit, itu kita harus pastikan juga ya kondisi misalnya kebasahan liternya ataupun konsumsi dari water intake-nya si ayam itu sendiri. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, selain itu, ketika kita tadi sudah memastikan ventilasi dari awal gitu ya, kemudian pemantauan pakannya kita lakukan pemantauan secara periodik, kita juga perlu melakukan pemantauan secara performanya. Salah satu contohnya adalah kita bisa melakukan sampling penimbangan berat badan harian. Kenapa ini kita lakukan samplingnya itu harian? Karena kita tadi balik lagi ke potensi genetiknya. Ternyata ayam broiler modern itu sudah sangat berbeda dengan ayam-ayam sebelumnya. Dia pertumbuhan di awal itu sangat cepat, sehingga kalau kita ketinggalan, kita tidak monitor dengan ketat, ini khawatirnya ya ketika di atas umur 14 hari misalnya itu BW-nya ternyata di bawah. Tadi kita lihat juga ketika di atas 14 hari itu kenaikan berat badannya sudah sangat sulit, sehingga kita bisa lakukan sampling berat badan harian beberapa titik gitu ya. Kemudian lakukan pemantauan density ataupun kepadatan ya, kepadatannya. Kalau ayamnya memang sudah dirasa besar kemudian padat, maka segeralah lakukan pelebaran sekat ya. Ini untuk memberikan ruang gerak si ayam. Jangan sampai ayam itu terlalu padat sehingga dia kesulitan untuk menemukan pakan dan juga minum. Nah, ada hal lagi, kita perlu lakukan adanya grading. Jadi ketika kita tadi timbang, kita lihat density-nya, kita lakukan grading. Ayam-ayam yang kecil kita pisahkan. Biasanya di area belakang ya, kemudian kita lakukan treatment. Itu perlu kita lakukan. Contoh evaluasi di periode minggu pertama, kita pengen tahu brooding kita oke apa enggak, adalah ketika di umur 7 hari, berat badannya itu bisa 4,6 kali berat DOC-nya apa tidak nih. Tadi kita lihat ya di panduannya itu, bisa sampai 4,6 kali berat DOC awal. Kemudian apakah berat badan di umur 7 hari itu bisa lebih dari 200 gram, atau minimal 200 gram aja. Nah, di sini ada contoh nih, contoh yang saya ambil ini hampir mendekati 200 gram ya, ini saya ambil 10 ekor dan 1,9. Jadi ini hampir 200 gram, tentunya berarti ini perlu treatment lagi nih. Kita perlu lebih pantau lagi agar pencapaian di minggu kedua nanti diharapkannya bisa leading ya, bisa di atas standarnya. Kemudian ketika di umur 7 hari ini harusnya depresi ataupun tingkat kematiannya itu masih di bawah 1%. Nah, itu beberapa poin terkait dengan brooding. Jadi kalau kita bicaranya brooding tadi ya di awal kita harus pastikan biosecurity-nya oke, kita jalankan, kemudian benar-benar dilakukan pemantauan checklist-nya ya, jangan sampai ada yang kelewat. Kemudian ketika kita mempersiapkan brooding, pemanasnya yang dipakai harus pas, setting tempatnya sebelah mananya, kemudian harus kita beri blocking untuk membantu tadi sirkulasi udara. Kemudian kita lakukan preheating agar ayam ketika datang itu suhunya sudah terkendali sehingga ayam nyaman. Kemudian kita lakukan tebar pakan agar si ayam ini mendapatkan pakan lebih cepat dan makan lebih cepat sehingga nanti pertumbuhannya lebih optimal. Kemudian kita pantau ventilasinya gimana nih, apakah oksigennya cukup atau tidak. Kemudian ketika oksigen sudah dirasa cukup, kita setting. Kemudian kita pantau lagi pemberian pakannya. Kita lakukan cek crop fill. Kemudian kita pastikan keseragamannya dengan melakukan sampling berat badan. Kemudian kita pisahkan ya, kita lakukan grading, kita evaluasi dari pencapaian berat badan, depresi, dan juga tingkat sebaran ayam, kemudian density-nya. Ini yang perlu kita lakukan ketika kita memelihara di broiler ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Jadi program brooding ini diperlukan program yang bagus, baik. Dan untuk apa? Untuk kita memaksimalkan potensi genetik yang tadi sudah luar biasa ya perkembangannya, sehingga nanti harapannya performa yang kita dapatkan itu bisa lebih maksimal. Ini itu saja dari saya kembalikan ke... Oke, terima kasih Mas Hermawanto, Bapak Ibu.
tadi sudah kita ikuti semua pemaparan materi dari Mas Hermawanto. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah pengetahuan buat kita semua, bisa menambah ilmu buat kita semua, sehingga pada nantinya bisa memperlancar usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan break sebentar dan nanti kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan nanti akan kita jawab satu persatu pada acara sesi tanya jawab. Jadi jangan lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian nanti join kembali dengan kami setelah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, Medifriend semua, selamat bergabung kembali bersama kami live stream Medion di sesi tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang masuk ke kami dan akan kami coba jawab satu per satu. Dan kepada Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan kami. Kita akan segera memulai acara sesi tanya jawab. Oke, Mas Hermawanto, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh audiens dan minta penjelasannya. Untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana cara untuk mengatur intermittent on-off pada kandang klosos ya di fase brooding. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan intermittent on-off-nya. Silakan Mas Hermawanto. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk terkait dengan intermittent ya. Intermittent ini artinya biasanya dibutuhkan ketika kita masa periode brooding ataupun di atas brooding kaitan dengan minimum ventilasi atau minimal udara yang perlu kita setting agar kebutuhan udara minimal di dalam kandang itu tercapai. Nah, untuk intermittent sendiri ini secara umum standar timer biasanya, karena kalau kita bicara intermittent itu ada timernya ya, atau durasi on dan off-nya itu. Nah, timer yang umum kita gunakan di kandang klosos itu 5 menit atau 8 menit. Namun untuk kandang di Indonesia yang dimensinya paling di 120 kali 12, kemudian paling di ada beberapa yang 18 meter kali 120 meter, ini dengan timer 5 menit sudah cukup. Karena dengan 5 menit ini nantinya flow udara yang masuk ke dalam kandang ini, kemudian air exchange yang dibutuhkan dalam durasi kurun waktu 5 menit itu sudah mencukupi. Nah, bagaimana cara setting on dan off-nya? Nah, untuk setting on itu kita biasanya menggunakan pendekatan kebutuhan udara per kilogram ayam. Bisa kita gunakan misalnya di range 6 sampai dengan 7 meter kubik per kilogram ayam per jam. Artinya 1 kilogram ayam itu minimal membutuhkan 6 meter kubik udara sampai dengan 7 meter kubik udara. Nah, ini kita tinggal kalikan saja. Ibaratnya misalnya di umur 1 minggu gitu ya, dengan berat badan misalnya 200. Nah, kalau kita punya populasinya 10.000, kita tinggal kali nih, 200 gram kali 10.000, kemudian kita kalikan dengan minimal udaranya. Nanti akan ketemu di situ jumlah udara. Nah, setelah kita ketemu jumlah udaranya, itu kita bagi dengan kapasitas kipas yang terpasang. Jadi artinya ketika kita punya kandang klosos, kita perlu tahu bahwa kipas yang kita pasang itu kapasitasnya berapa. Misalnya kapasitasnya 40.000 gitu ya, pakai convet yang 50 in gitu misalnya. Ini kita bagi kebutuhan udara, kita bagi kebutuhan udara kita bagi dengan kapasitas kipas, nanti akan ketemu jumlah kipasnya. Oh, misalnya kok ketemu jumlah kipas 0,4 ataupun ketemu 1,2 gitu ya. Nah, dari jumlah kipas tersebut kita tinggal kalikan dengan intermittennya. Misalnya tadi 0,4 gitu ya, kita kali intermitten 5 menit. Nah, nanti akan ketemu jumlah on dari kipas tersebut. Nanti setelah ketemu jumlah on-nya, nah berapa sih harus off-nya? Tentunya off-nya itu dari jumlah on-nya itu ketemu berapa, jumlah off dikurangi jumlah on. Nanti akan ketemu jumlah off-nya. Jadi timer 5 menit itu adalah siklus totalnya ya, on dan juga off. Nah, kadang di lapangan suka nyebutnya di umur 1 hari gitu ya.
1 menit on, 4 menit mati gitu. Nah itu kadang sudah familiar dengan hal tersebut karena sebelumnya mungkin sudah hitung terlebih dahulu ya kebutuhan perharinya. Ini juga bisa dibuat semacam tabel untuk kita menghitung kebutuhan minimum udara dari hari perharinya. Jadi intinya satu, kita gunakan pendekatan kebutuhan udara per kilogram ayam bisa 6 sampai di 7 meter per kubik atau ada beberapa terang pakai 7,5 meter kubik. Kemudian dari situ ketemu jumlah udara dikali populasi, kita bagi dengan kapasitas kipas yang dipasang, kemudian nanti hasilnya kita kali dengan timernya itu sendiri. Nanti akan ketemu jumlah on-nya dan juga jumlah off-nya. Mungkin seperti itu Pak Omu, gambaran umumnya. Nah, tadi sebenarnya di slide juga sudah ada ya contoh perhitungannya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa putar ulang. Mungkin nanti ketika sudah selesai sesi online ini kan tersimpan di IGTV-nya Median. Ini itu saja Pak Omu dari saya terkait dengan intermittent on dan off. Oke, makasih Mas Hermawanto. Berarti untuk penentuan intermittent itu kita ada perhitungannya ya Mas ya? Intinya Betul, seperti Pak. berdasarkan dengan kebutuhan oksigen di dalam area kandang ya Mas ya? Ya, betul Pak Omu. Oke, selanjutnya Mas Hermawanto, ini ada juga pertanyaan kedua terkait dengan inlet ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara untuk menentukan bukaan inlet pada saat periode brooding ya. Jadi ini menanyakan terkait dengan bagaimana untuk menentukan bukaan inletnya ya pada masa periode brooding. Silakan Mas. Oke, untuk kaitannya bukaan inlet ini memang penting ya, karena ketika kita punya kandang closed house, kemudian misalnya terpasang sampai 7 unit kipas, tentunya bukaan inlet setiap kali jumlah kipas menyala itu pun akan berbeda settingannya. Karena baratnya ketika udara yang disedot banyak karena kipasnya itu banyak gitu ya, itu pun jalur masuknya harus mengikuti, harus seimbang ya, sehingga nanti distribusi udara di dalam kandangnya pun akan seimbang. Nah, untuk bukaan inlet ini sebenarnya kalau kita mau melakukan pengetesan langsung berapa bukaan yang pasnya itu biasanya kita menggunakan target kecepatan angin. Jadi ketika kita misalnya nih ya di umur 1 hari satu kipas menyala. Nah, satu kipas menyala itu kita perlu cek di area inlet, tepat di inlet baik itu tirai inlet ataupun tunnel door, kita cek kecepatan anginnya itu biasanya di angka 4,5 sampai dengan 5 meter per detik. Itu kalau mau kita cek ya secara kecepatan anginnya. Termasuk kita juga perlu cek distribusi udaranya. Namun beberapa hal tersebut kan kadang sulit ya untuk kita lakukan langsung. Beberapa peternak yang mungkin baru upgrade ke semi gitu ya dari kandang open kadang belum memiliki kestrel ataupun alat ukur kecepatan angin. Nah, untuk kipas-kipas yang di lapangan ini umumnya ada yang 36 inch, ada yang 50 inch gitu ya. Nah, untuk kipas-kipas yang misalnya 50 inch itu untuk tipe inletnya tirai inlet atau menggunakan terpal yang bisa dinaik turunkan, itu biasanya bukanya di angka sekitar 12 sampai 15 cm. Artinya kalau satu kipas menyala itu bisa dibuka 12 cm. Kalau misalnya dua kipas menyala bisa sampai 24 cm. Range-nya di angka itu. Kadang ada yang pakai juga di 10 sampai 15 cm. Itu per satu unit kipas menyala. Jadi kalau makin banyak kipas, tinggal ditambah aja ya. Tambah 10, tambah 10 gitu. Dan kalau pakainya tunnel door ya, yang modelnya window kayak jendela gitu, ini biasanya lebih tinggi atau lebih lebar lagi dibukanya. Untuk satu kipas ukuran 50 inch itu umumnya dibuka sekitar 15 sampai 20 cm. Ini yang perlu kita buka juga. Nah, dari situ tetapi patokan ini tidak menjadi hal yang baku ya, karena kalau kita bicara yang kandang closed itu banyak variasinya, kemudian perlu disesuaikan dengan kondisi di dalam kandangnya itu sendiri, seperti pencapaian suhu, kemudian pencapaian kerataan dari angin itu tersebut. Jadi nanti kita tetap perlu melihat distribusi udaranya apakah dengan bukaan tadi 10 sampai 15 ataupun 15 sampai 20 cm itu sudah sesuai atau belum. Jadi kita tetap harus melihat secara aktual apakah kebutuhan suplai oksigennya, kemudian kerataan suhunya, kerataan jadi distribusi udaranya itu sudah oke atau belum. Mungkin itu saja pendekatan yang bisa saya sampaikan terkait dengan bukaan inlet pada kandang closed house secara umum. Oke.
Berarti itu nanti ada korelasinya ya, Mas Hermawanto ya, antara berapa kipas yang nyala dengan berapa luas nanti inletnya yang perlu dibuka itu ya, Mas ya. Intinya Jadi seperti itu. semakin banyak kipas itu biasanya akan semakin lebar dibukanya untuk Ya, inletnya. betul. Oke, ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya yang lain. Ini terkait dengan inlet ini juga, ini akan pasti akan berpengaruh terhadap nanti berapa lama brooding ya pemanas dipakai gitu. Jadi kalau untuk kandang close Mas Hermawanto ya, jadi maksimal untuk brooding broiler itu berapa lama? Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita ini ya Mas. Baik. Kalau kaitannya dengan brooding, terutama penggunaan pemanas misalnya gitu ya, ini sebenarnya tergantung dari areanya atau daerah si kandang klosos itu berada. Saya ambil contoh misalnya ya, di daerah Bogor misalnya yang daerahnya mungkin relatif dingin, kemudian kelembapannya tinggi dan bisa saat ini misalnya musim hujan gitu ya, ini pemanas bisa digunakan sampai di atas umur 14 hari. Kenapa seperti itu? Karena satu, kelembapan bisa jadi sangat tinggi gitu ya, di atas 80%. Kemudian suhu pun relatif rendah, misalnya di bawah 27 derajat gitu ya. Nah, ini perlu kita kondisikan dengan penggunaan brooding untuk membantu tadi menaikkan suhu ataupun menurunkan kelembapan. Beda halnya misalnya di daerah yang mungkin pas musim panas gitu ya, di jalur Pantura. Nah, di sini kelembapannya memang relatif tinggi, tapi suhunya pun relatif tinggi juga gitu ya. Ini potensi penggunaan pemanas pun bisa disesuaikan, bisa jadi hanya sampai umur 10 hari ataupun 12 hari. Jadi penggunaan pemanas, kemudian fase brooding ini pun, sorry, uh, pemakaian pemanas di fase brooding ini perlu disesuaikan dengan kondisi, misalnya target udaranya dari suhu, kemudian kelembapannya berapa ini perlu dikondisikan. Bahkan di beberapa tempat siang hari itu pas musim kemarau tidak perlu pemanas seolah-olah gitu ya, pemanasnya cukup misalnya dari 2 hanya standby 1 gitu ya, super savernya. Itu harus tergantung dari lokasinya itu sendiri. Tapi untuk fase broodingnya sendiri, kalau ayam broiler ini, mungkin ayam-ayam yang lain juga sama, dia fase brooding ini yang kita optimalkan adalah 1 sampai 14 hari karena kita tahu di fase 1 sampai 14 hari ini ada proses perkembangan organ-organ tubuh si ayam ini ya, baik itu yang mendukung terkait dengan proses kekebalan tubuhnya, kemudian organ-organ pencernaan. Nah, ini harus kita optimalkan nih umumnya di kisaran 1 sampai dengan 14 hari pertama atau 2 minggu pertama. Ini itu saja Pak terkait dengan durasi brooding ya. Ya. Oke, menyambung jawaban itu tadi, Mas. Ini kita lihat juga ada pertanyaan terkait dengan brooding ya di kandang closed house. Jadi ini menanyakan terkait dengan jarak antara brooding dengan inlet itu berapa meter itu ya. Jadi menanyakan berapa jarak yang ideal antara brooder ya dengan inlet. Oke. Untuk jarak brooder dan inlet ini tergantung dari panjang tentunya ya. Jadi untuk kandang closed house itu gunakanlah area sepertiga kandang di area tengah. Artinya kalau kita misalnya ya punya kandang 120 meter gitu ya, berarti kita minimal jarak dari dinding depan ya, kita tidak melihatnya dari inlet, jarak depan itu adalah kisaran di 40 meter ya, karena panjangannya 120. Artinya minimal di jarak luasan areanya itu adalah sepertiga. Artinya kita pakai hanya sekitar 40 meter. Dan itu beberapa peternak kadang agak memundurkan ya, agak mundur ke belakang sedikit karena biar nantinya ketika dia pelebaran itu tidak langsung ke depan sehingga pelebarannya itu diharapkan ke area belakang dulu untuk menghindari adanya kontak langsung dengan angin yang cukup kencang di area inlet. Kemudian kalau kita bicaranya brooding, kemudian jarak ke inlet berapa? Nah, untuk kandang closed house itu disarankan adanya blocking ya, blocking di area depan. Nah, tujuan blocking ini tadi harapannya nanti si udara yang masuk melalui inlet itu tidak langsung menerpa ayam dan juga bisa membantu untuk menstabilkan kondisi suhu di dalam area brooding. Jadi kalau patokan berapa meternya itu tidak ada, namun kita
berpatokannya atau rekomendasi yang bisa kita gunakan adalah luasannya, yaitu sepertiga dari panjang kandang. Nah, itu baru kita bagi dan areanya di tengah. Jadi kalau depan 120 meter itu depan 40, tengahnya 40, belakang juga 40. Itu mungkin gambaran umum pemisahan ataupun kita memberikan sekat untuk area brooding dan juga area yang tidak digunakan untuk fase brooding. Jadi itu saja Pak Umu. Ya, Mas Irmawanto, tadi juga sempat disinggung terkait dengan blocking ya Mas ya. Ini ada salah satu pertanyaan dari Ibu Brigita ya atau Mbak kita ini ya. Untuk tiga blocking depan dapat mengurangi kelembapan. Ini menanyakan bagaimana mekanisme kerjanya ya. Kemudian seberapa tinggi blocking, misal lantai ke plafon itu tingginya sekitar 1,8 Mas. Jadi ini menanyakan tinggi ideal blocking yang direkomendasikan berapa jika tinggi dari lantai ke plafon itu sekitar 1,8 cm. Ya, 1,8 meter ya. Baik, Pak. Jadi ini kandangnya 1,8 ya dari plafon sampai lantai. Lantai, betul. Kelihatannya ini tadi juga sempat menyimak kaitan dengan blocking ya. Jadi beberapa daerah memang ada yang dia menerapkan sampai 3 blocking. Nah, salah satu tujuannya adalah di luar dari menghambat udara dan juga membantu untuk menstabilkan udara di dalam brooding, ini juga sedikit bisa membantu untuk mengurangi kelembapan. Nah, apakah pengaruhnya sangat besar? Terus terang untuk pengaruh ini tidak terlalu besar, tetapi ada pengaruhnya. Mungkin turun 2 sampai dengan 5%. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini sebenarnya dia itu seolah-olah menangkap udara yang melewati inlet masuk ke dalam kandang. Nah, ketika udara melewati inlet itu kan dia kecepatannya masih tinggi. Nah, ketika kecepatannya tinggi, yang dia mengandung kelembapan yang misalnya berlebih ya, misalnya di atas 70%, ini akan bertabrakan dengan terpal, sehingga dia seolah-olah si udara tersebut kelembapannya tertangkap atau menempel di si terpalnya itu atau blockingnya tersebut, dan dia nanti akan turun ke area bawah, karena model blocking di area depan itu kan bukaannya di area bawah itu, sehingga dia udara akan ditarik ke bawah. Dan kalau kaitannya dengan blocking ini, ukurannya gimana sih atau seberapa tinggi? Nah, secara umum blocking ini defaultnya adalah kita bikinnya itu materialnya ya, material yang akan kita gunakan itu bisa harapannya menutupi full. Nah, untuk openingannya sendiri, karena blok ini kan harus ada celah yang dibuka. Nah, yang celah dibuka itu minimal di kisaran 30 cm sampai di 50 cm. Itu untuk setting di awal. Jadi 30 cm sampai 50 cm untuk area inletnya atau area yang terbukanya. Jadi kalau plafonnya dari plafon sampai lantai 1,8, artinya si terpal blocking ini itu terpasang sekitar 1,5 meter, disisakan sekitar 30 cm yang terbuka. Nah, ini nanti kita mainkan, naik turunkan, untuk kita proses mengalirkan udara menuju ke area broodingnya. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak Omo, untuk yang blocking ya. Oke, terima kasih Mas Irmawanto. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Tapi karena berhubung waktunya yang sangat mepet itu, nah mungkin pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak bisa kami jawab satu persatu, tapi pasti nanti akan kami jawab juga melalui email Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu dan Medifriend semua, tadi sesi tanya jawab sudah kita lalui, kita ikuti bersama, dan mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada kesempatan ini, nanti akan kami kirim jawabannya melalui email Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebagai bentuk terima kasih kami atas atensi Bapak Ibu sekalian, Medifriend sekalian, di acara live stream pada kesempatan kali ini, kami nantinya akan mengadakan acara giveaway kepada Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Bapak Ibu nanti bisa mengikuti acara giveaway dengan cara cukup menjawab pertanyaan yang akan kami berikan seputar topik yang kita bicarakan pada kesempatan
kali ini melalui IG Story. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semua nanti untuk mengecek IG Story Medion ID.id ya setelah acara live streaming kali ini. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pemenang juga akan kami umumkan nantinya melalui IG Story. Jadi jangan lupa untuk selalu follow Medion ID. Dan jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, kami dari tim Medion mengucapkan terima kasih sekali lagi atas atensi, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga acara pada kesempatan kali ini, acara live streaming pada kesempatan kali ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa nanti kita untuk bisa jumpa kembali di live stream Medion di minggu depan. Dari kami cukup sekian. Banyak salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.